Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri taklim kajian rutin setiap hari Senin yang saat ini akan hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Fatih Karim. Terima kasih kepada Ibu Pembina Bu Rianti dan Ibu Ketua Bu Ria yang tidak lelahnya selalu mendorong kita untuk selalu hadir di dalam taklim rutin hari Senin ini. Juga terima kasih kepada ibu-ibu dan Bapak jamaah Majelis Taklim Khorinisa ataupun tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Fatih Karim bersama tim, yaitu ada Pak Azam di sini. Baiklah, sebelum kita awali taklim kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu izinkan saya membacakan doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidna ilma warzuqna fama wa alhiqna bisolihin walhamdulillahi robbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama sebelum mengawali taklim kita dengan Ustadz Fatih Karim, informasi akan disampaikan oleh Pak Azam. Silakan Pak Azam. Baik, terima kasih Bu Susi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah senang rasanya bisa hadir di sini di Majelis Taklim Khairul Nisa. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, mewakili segenap tim dari Cinta Quran, sebuah lembaga independen yang alhamdulillah hari ini dibina oleh guru kita Ustadz Fatih Karim. Salah satu programnya adalah program Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, insya Allah kita akan simak video. Mengapa program Indonesia Bisa Baca Quran harus didukung berbagai elemen di negeri ini? Salah satu faktor yang melatar belakangi program ini adalah situasi Indonesia yang darurat buta aksara Quran. Berdasarkan Susenas BPS 2018, 53,57% penduduk Muslim Indonesia masih belum bisa baca Quran. Mengapa angka buta aksara Quran masih sangat tinggi? Salah satu penyebabnya adalah karena akses pembelajaran Quran yang mudah dan menyenangkan masih minim, baik di pelosok daerah maupun perkotaan. Indonesia Bisa Baca Quran memberikan pembelajaran baca Quran yang mudah dan menyenangkan, namun bebas biaya. Dengan durasi belajar yang singkat, metode pembelajarannya telah terbukti mampu bebaskan 50.000 orang dari buta aksara Quran. Digelar secara online maupun offline, program ini memberikan nilai lebih. Selain bimbingan baca Quran, bimbingan intensif pekanan akan diberikan selama 42 sesi dalam setahun. Agar setelah terbebas dari buta aksara Quran, penerima manfaat pun siap mengamalkan Quran. Dalam pelaksanaan program, tak hanya pelatihan baca Quran dan pembinaan, kami juga menjadikan program ini sebagai sarana untuk mewujudkan kepedulian. Di antaranya untuk penyaluran daging kurban, pakaian muslimah, mushaf, hingga sedekah beras dan zakat untuk kaum duafa. Ini adalah wujud kepedulian pada jutaan saudara kita. Setiap sedekah dan dukungan lainnya untuk program ini akan hantarkan hidayah Quran
untuk saudara-saudara kita yang buta aksara Quran. Indonesia Bisa Baca Quran, satu hurufnya berjuta kebaikan. Ya, Alhamdulillah barusan kita saksikan bagaimana berjalannya program Indonesia Bisa Baca Quran sebagai bentuk kepedulian dari kami terhadap Indonesia yang negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, namun menyimpan kesedihan yang begitu mendalam, yaitu lebih dari setengah kaum muslimin di Indonesia tidak bisa baca Quran. Nah, maka kami dari Cinta Quran melahirkan sebuah metode pembelajaran super cepat, super mudah, dan juga menyenangkan. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang hadir, kalau ada kenalan, saudara, sanak famili, atau bahkan kita yang masih terkendala belum bisa membaca Quran, yuk bisa sama-sama memanfaatkan program Indonesia Bisa Baca Quran gratis. Nah, insya Allah silakan dicatat ya, boleh dipoto di linknya, nanti juga saya akan share, atau ke nomor telepon yang telah tertera di layar itu semua. Dan juga bagi yang sudah bisa, juga bisa untuk memanfaatkan program Cinta Quran Call. Nah, ini Masya Allah ya, hidupkan suasana Quran di rumah-rumah kita ya, sehingga rumah kita tidak lagi yang akan disampaikan guru kita pada hari ini ya, serumah tapi tak sejiwa. Nah, salah satunya adalah jauh dari Quran. Nah, kami di Cinta Quran Call ada program bimbingan tahsin, tilawah, perbaikan Al-Fatihah, dan juga hafalannya untuk melalui telepon. Nah, jadi nanti setelah ibu-ibu mendaftar, tim kami akan menghubungi melalui telepon. Jadi nggak usah menyiapkan pulsa, kuota, ya cukup siapkan baterai ya. Untuk handphone, untuk bimbingan Quran ya setiap hari selama 15 menit. Nah, bisa nih untuk Ramadan nih, ibu-ibu yang mungkin tahun lalu belum khatam. Nah, jangan sampai tahun ini khatam lagi. Yuk bersama Cinta Quran Call, insya Allah khatam jadi mudah. Nah, silakan didaftarkan di link yang tertera atau di nomor telepon yang tertera di layar Anda. Dan bagi ibu-ibu yang ingin ya meluaskan program ini, ya manfaatnya kepada saudara Muslim kita yang mungkin ada di belahan Indonesia yang lain, yang tidak terakses, yang jarang tersentuh oleh dakwah. Nah, bisa menyalurkan donasi terbaik melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Ya, dengan juga menyertakan kode unik angka 8 di nominal yang ibu-ibu transfer semuanya. Insya Allah setiap 100.000 ada satu saudara Muslim kita yang terbebas dari buta huruf Quran. Masya Allah, senang rasanya ya melihat mereka meneteskan air mata kebahagiaan karena terbebas dari buta huruf Quran. Ibu-ibu, kalau aja ya anak-anak baru bisa naik sepeda, itu pasti pengennya naik sepeda terus. Nah, ini ada saudara Muslim kita yang baru bisa baca Quran. Insya Allah mereka akan sangat senang sekali itu kemudian membaca Quran. Dan bukan hanya senang, setiap ayat, setiap huruf yang mereka baca akan mengalirkan pahala kepada kita, sekalipun kita tidak lagi di alam dunia. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah bisa memudahkan jalan kita menuju surganya Allah dari donasi kita. Dan yang terakhir, kami dari Cinta Quran memberikan ya kesempatan untuk mendapatkan umroh gratis dari Cinta Quran. Masya Allah, ibu-ibu di sini siapa yang mau umroh gratis ya? Saya doakan ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ya hajat-hajatnya, bisa kemudian ibadah berdoa langsung di multazam, insya Allah, Masya Allah. Nah, caranya mudah sekali ya, bisa didaftarkan data diri di link yang telah tertera di layar atau di nomor telepon. Insya Allah nanti akan saya share juga di kolom chat untuk kemudian akan dipilih 6 orang yang beruntung nanti di akhir tahun. Tahun lalu ada 15 orang yang mendapatkan umroh gratis dari kami. Masya Allah. Tahun ini mudah-mudahan ibu-ibu termasuk orang yang mendapatkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Pak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Susi dan juga jamaah Majelis Taklim Fairutnisa. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azam untuk informasinya. Selanjutnya Pak Ustadz,
sudah, saya lihat tadi sudah siap. Pak Ustadz Fatih Karim, waktunya kami serahkan sepenuhnya. Untuk saat ini Pak Ustadz Fatih Karim akan menyampaikan tausiahnya dengan tema serumah tapi tak sejiwa. Untuk itu waktunya kami serahkan ke Pak Ustadz. Monggo ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Rosana dan keluarga besar kajian rutin Khairatul Nisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan Allah mudahkan semua urusannya dalam kebaikan. Semoga ibu-ibu dan keluarga senantiasa Allah berikan keberkahan yang berlimpah dan Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan hanya tinggal 2 minggu lagi atau sekitar 15 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini ibadah kita ibadah terbaik, lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa kita bersolawat, salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga ibu-ibu dan keluarga dan kita semua nanti di sana di yaumil akhir insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di kala harta, tahta, keluarga tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada tema serumah tapi tak sejiwa. Saya yakin kita tidak mau ya Bu ya, satu rumah tapi nggak sejiwa. Dekat gitu ya Bu ya. Suami ada di samping gitu ya, tapi terasa jauh gitu Bu ya. Sementara ada orang yang jauh tapi terasa dekat gitu ya, kita nggak mau. Nah, bagaimana serumah tapi tak sejiwa itu? Apa yang mengakibatkan hal itu terjadi? Dan bagaimana agar itu tidak terjadi? Insya Allah akan kita bahas pagi ini. Ibu-ibu semuanya, tolong siapin pulpennya, siapin kertasnya, duduknya yang nyaman, ya. Bagi yang sedang puasa, barakallah, semoga puasanya puasa yang Allah lipat gandakan pahalanya. Ini hari Senin di tanggal 15 Sya'ban. Mudah-mudahan hari ini pada saat Allah mengangkat semua catatan amal, Allah melihat kita sedang berpuasa. Ya, dan ini bulan Sya'ban Bu, bulan yang luar biasa, bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tentu ini bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Baik, pulpen kertasnya, kedua posisi duduknya yang enak, yang ketiga tolong videonya diaktifkan. Saya jadi bisa melihat Bunda Suhernawati, ada Bunda Erni, ya, ada Bunda Rini, ada Bunda Yati, ada Bunda Lis, ya. Saya bisa juga melihat Bu Mutia, ada Bu Tisha, ada Bunda Titi, ya. Masya Allah semua nih satu-satu, mungkin belum bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah kalau videonya diaktifkan, saya bisa saling mengenal gitu ya. Ada Bunda Sismiati, bisa kenalan semua ya, insya Allah. Baik Bunda, pulpen kertas sudah disiapkan, kajian akan kita mulai. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda, di antara bukti-bukti kehebatan, kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan kamu dan pasanganmu dari jenis manusia. Jadi kita nikah bukan dengan malaikat, Bu. Kita nikah bukan dengan bidadari. Istri saya manusia,
bukan bidadari. Suaminya kita itu manusia, bukan dewa, bukan nabi, bukan rasul. Jadi apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Dan di antara tanda-tanda kehebatan ciptaan Allah adalah kami ciptakan ya pasangan hidupmu itu dari jenismu sendiri. Apa maksudnya jenismu sendiri? Karena jenis kita ini manusia, pasangan kita juga manusia. Ibu-ibu, yang namanya manusia sering lupa ya Bu ya. Ustadz Fatih udah WA saya kok nggak dibaca-baca sih. Iya Bu, lupa. Ustadz Fatih, kok katanya kemarin janji mau ngirimin hadiah, kok belum dikirim? Astagfirullah, lupa. Ustadz Fatih, kok begini ya? Padahal kan katanya begitu. Aduh, iya Bu ya. Nah, itulah manusia. Ya, Bunda Eti, katanya Bunda Eti mau ngasih hadiah, tapi kok belum dikirim, begitu kan? Oh iya ya, lupa. Itulah manusia, Bu. Makanya pasangan hidup kita ini bukan malaikat, ya, yang tidak ada lupa, yang tidak ada salah, yang tidak ada maksiat, yang tidak ada marah, yang tidak ada cemburu, yang tidak ada dendam. Tidak. Pasangan hidup kita ini manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha. Perhatiin ayat ini, litaskunu ilaiha. Apa itu litaskunu ilaiha? Agar kamu itu tentram. Agar kamu itu nyaman. Agar kamu itu bersamanya tenang. Ibu-ibu yang disayang Allah, saya yakin kita semua pasti sangat ingin hidup tenang. Betul nggak? Ibu boleh pilih duitnya banyak tapi nggak bisa tidur, atau nggak punya duit nggak bisa tidur. Pilih mana, Bu? Punya duit bisa tidur, Ustaz. Iya. itu mau kita semua ya Bu ya. Nah, tetapi kadang-kadang hidup kita ini tak bisa memilih kan ya. Nah, hidup kita ini tak bisa memilih. Ada orang yang ujiannya duitnya banyak Bu, tetapi ternyata kondisinya gimana? Kondisinya nggak tenang. Punten ya Bu, punten. Duitnya banyak, tapi malam nangis terus. Kenapa? Suaminya di KPK. Suaminya ditahan karena tersandung kasus korupsi. Suaminya masuk Gunung Sindur, penjara Gunung Sindur. Suaminya masuk penjara yang besar, penjara yang menyeramkan, ya, seperti di mana itu penjara yang di pulau sendiri itu. Nusa Kambangan. Ya. Apa artinya Bu rumah yang besar? Apa artinya mobil yang banyak? Ya. Apa artinya supir yang banyak, pembantu yang banyak? Apa artinya emas dan berlian, tapi tidak mendapatkan sakinah? Apa itu sakinah? Sakana. Sakana itu artinya tenang, nyaman, bahagia, tentrem. Gitu. Makanya kalau ibu ke Jogja, liburan ke Jogja, atau ada orang Jogja di sini, hotel yang paling mahal itu namanya Hotel Tentrem, Bu. Ya, Hotel Tentrem. Hotel bintang 5, Bu, di Jogja itu namanya Hotel Tentrem. Nah, tapi ternyata ada banyak orang yang tidur di Hotel Tentrem, tapi tidak tentrem, Bu. Hotelnya di mana, Bu, nginepnya? Di Tentrem, Ustadz, gitu ya. Tapi nggak tentrem. Ya, kenapa? Bersama suami, tapi kayak nggak sama suami. Bersama istri, tapi kayak nggak punya istri. Nah, ini namanya Pak, tak sejiwa. Nggak sakinah. Punya anak, kayak nggak punya anak. Nggak pernah nelpon, nggak pernah nanya kabar. Dibilang punya ibu, kayak nggak punya ibu. Ibunya kalau nelpon minta duit lagi. Nggak pernah nanya, anakku, gimana hafalan Quranmu, nak? Anakku, udah bangun subuh, nak? Jangan kesiangan ya. Anakku,
besok saum Senin ya nak ya, besok hari Syakban, tengah bulan nak, puasa ya nak ya. Nak, besok hari Jumat, jangan lupa ya nak, sedekah ke masjid. Enggak pernah. Yang ditanya, udah ditransfer belum biaya mama? Udah ditransfer belum? Mama mau keluar negeri. Udah ditransfer belum? Mama mau arisan. Udah ditransfer belum? Ibu, itu namanya ATM atau anak? Jangan Bu ya. Insya Allah yang di sini nggak ada yang begitu ya. Di sono Bu, di sono, di sono. Di sini nggak ada. Di sini solihah semua. Nah, di sana banyak Bu yang begitu. Jadi anak itu bukan sejiwa. Tapi anak itu kayak ATM. Cek saldo, ada saldo, tarik tunai. Cek saldo, ada saldo, tarik tunai. Anak kita bukan ATM. Suami kita, istri kita bukan musuh. Ingat. Ya, kenapa? Karena mereka lah adanya sakinah. Dulu kita pingin banget nikah. Dulu kita pingin banget menikah. Setelah menikah, pingin gimana Bu? Pingin udah. Banyak ya pasangan muda-muda. Di sini umurnya umur banyak, kayaknya umur ibunda-ibunda saya. Ya, yang pernikahannya mungkin sudah 40 tahun, 30 tahun dibandingkan saya, Bu Rosa. Ibu rumah tangga saya masih muda, masih 16 tahun, ya, masih 16 tahun dibandingkan ibu-ibu mah rumah tangganya sudah ada yang 30, 40 gitu ya. Saya mah baru Bu, baru 16 tahun, masih muda, ya. Tetapi ternyata banyak juga perceraian itu justru di pernikahan di 30, di 40, ada banyak sekali. Bahkan ibu-ibu catat ya, Menteri Agama baru-baru ini menyatakan perceraian di Indonesia selama COVID, ingat ya, perceraian di Indonesia selama COVID, setiap 1 jam, catat, setiap 1 jam ada 17 pasang keluarga bercerai di Indonesia. Ngeri ya Bu ya? Ngeri apa ngeri Bu? Setiap 1 jam, nih ya, tadi kita misalnya mulai jam 9 Bu ya. Nah, sampai jam 10, gitu, jam 9 sampai jam 10 misalnya begitu, itu di luar, dari Sabang sampai Merauke, ada 17 pasang bercerai. Setiap 1 jam. Berarti Ustadz kalau 2 jam, kaliin, 34. Berarti kalau tambah lagi 1 jam lagi, tambah lagi 17. Bayangkan Bu, sehari 24 jam, berapa yang bercerai? Kenapa begitu? Iya, karena kebanyakan di rumah, tapi nggak sejiwa. Bu, mestinya kalau suami ada di rumah senang ya Bu ya. Bu, mestinya kalau istri ada di rumah kumpul itu senang Bu ya. Ternyata masa pandemi ini, ketika dikumpulin di rumah malah berantem. Suami kerja di rumah, pakai HP. Anak sekolah dari rumah, pakai HP. Istri kajian dari rumah, ya. Ibu Evi kajian, Ibu Rina kajian, Ibu Eni kajian, pakai HP. Akhirnya HP-nya kepake semua, ya enggak? Anaknya ada berapa Bu? Anaknya ada 5. 5-5-nya pakai HP. Berantem Bu. Makan di meja makan, kumpul, mestinya bahagia, tapi ternyata apa? Marah, berantem. Kenapa? Yang satu megang HP, yang satu megang HP, yang mau makan juga megang HP, dekat terasa jauh, serumah tak sejiwa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah dengar berita ya, dari World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Apa kata Organisasi Kesehatan Dunia? Indonesia, negara yang paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Ingat ya Bu, Indonesia, negara yang paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Kenapa tinggi bunuh diri? Yaitu tadi, nggak ada rasa tenang, nggak ada rasa tentrem, nggak ada sakinah, ya, dapat nggak pernah puas, hidup itu selalu kurang. Ya, hidupnya nggak pernah tenang, ya, udah tinggal menikmati hidup pun ternyata hidupnya nggak nikmat, ya, makanya banyak orang bunuh diri. Ada yang bunuh diri karena pasangan hidupnya,
Ada yang bunuh diri karena ditinggal menikah oleh pasangannya. Ada yang bunuh diri karena dikhianati oleh pasangannya. Ada yang bunuh diri karena tidak diberikan nafkah oleh pasangan hidupnya. Jadi Indonesia sekarang mengalami masalah yang luar biasa, Bu. Banyak sekali serumah tapi tak sejiwa. Ya, suami ngomong seperlunya. Mas, aku mau ngobrol. Anak-anak kan rencana minggu depan libur. Kita ada rencana jalan-jalan ya. Jadi Mas, nanti kalau kita jalan-jalan bagusnya Jogja apa Bandung ya? Terserah. Mas, kalau gitu nanti kalau kita jalan-jalan pulangnya kita bisa mampir nggak nanti lewat dari puncak? Aku pingin banget ke puncak. Ya, serumah tapi nggak sejiwa. Nggak ada komunikasi. Nggak ada cinta. Nggak ada rasa. Ya, dan itu berlangsung, Bu. Bertahun, beranak cucu. Ya, bahkan Bu, ada satu rumah itu ya isinya itu anak, suami, istri, tapi ternyata istrinya sudah 5 tahun tidak pernah dinafkahi batin. Nggak pernah dinafkahi batin. Padahal hidup berapa Bu? 5 tahun. Anaknya, ya, istrinya mengatakan apa? Ya punya anak itu aja itu hubungan batin. Setelah itu tidak pernah Bu. Bisa kebayang Bu, 5 tahun, ya batinnya tersiksa, batinnya menderita selama 5 tahun. Ya, jadi kalau ditemui di hadapan anak-anak kelihatannya nyaman, kelihatannya tertawa, kelihatannya senyuman. Padahal apa? Kalau udah diranjang, punggung-punggungan. Tidurnya begini Bu. Ya, tidurnya punggung-punggungan. Lu gua gitu. Nggak ada pelukan. Ibu-ibu, coba ketik di kolom chat. Ya, tahu ya kolom chat ya, kan ada chatting ya. Nah, coba ketik di kolom chat. Kapan terakhir dipeluk oleh suami? Tadi pagi? Tadi malam? Tadi pagi? Kemarin sore? Kemarin minggu? Bulan lalu? Tahun lalu? Kecuali yang sudah wafat ya Bu ya. Kalau sudah wafat beda ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan almarhum, almarhumah, mudah-mudahan husnul khotimah dan kuburnya diterangi dengan Al-Quran dan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau demikian, berarti kalau kita itu jarang berpelukan, berarti kurang yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Ternyata pelukan antara suami istri itu, kata Nabi SAW, ketika suami menatap mata istrinya, nah itu ya, ketika suami menatap mata istrinya dan istrinya menatap mata suaminya dengan penuh cinta, maka Allah akan menatapnya dengan cahaya cinta. Masya Allah. Jadi kalau suami istri bertatapan, itu baru bertatapan ya Bu, maka Allah akan memberikan tatapan cinta kepada keduanya. Masya Allah, ini bahagianya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa. Ya. Dan jika suami istri itu bercanda, bercanda Bu, ya, gelitik-gelitian, guling-gulingan, begitu, maka setiap keringat yang menetes di antara mereka akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Setiap keringat yang menetes itu akan menghapus dosa-dosa mereka. Kebayang ya, bagaimana dosa kita terhapus hanya gara-gara bercanda dengan istri. Bahagia, happy, ya. Jadi orang-orang yang serumah tak sejiwa, akhirnya banyak yang masuk rumah sakit. Titik. Orang yang serumah tak sejiwa, akhirnya lama-lama banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Bu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata rumah itu harus layaknya surga. Apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau pulang Bu, kalau pergi jauh pingin pulang. Kalau tugas nggak betah di luar. Ketemu orang pinginnya di rumah aja. Walaupun pergi jauh rasanya pingin pulang. Itu berarti rumah kita itu adalah jiwa kita. Ada di sana. Tapi ada orang yang nggak suka di rumah, Bu. Nggak suka di rumah. Sukanya di mall. Sukanya di hotel.
sukanya di tempat resort. Bagi kita, Bu ya, bagi kita, walaupun rumah kita kecil, walaupun rumah kita sempit, tapi rumah kita itu Masya Allah, kangen bantalnya, kangen gulingnya, kangen masakan istri, kangen sop buntutnya, kangen ikan asinnya, kangen nasi gorengnya, kangen mie rebusnya. Masya Allah, itu kebahagiaan yang tidak bisa terlupakan. Dan orang yang sakinah, Bu, rumah tangganya akan menciptakan prestasi-prestasi hebat. Catat. Suami-suami yang hebat lahir dari rumah tangga yang sakinah. Anak-anak hebat lahir dari rumah tangga yang sakinah. Ya. Orang-orang hebat lahir dari rumah tangga yang sakinah. Kenapa begitu? Bagaimana seseorang mau berprestasi kalau rumahnya ribut? Banting piring, ya, banting gelas, ya kan? Apalagi Bu, banting tulang, ya, ternyata banting tulang juga ya, alias KDRT gitu ya. Masya Allah ya. Nauzubillah min zalik, Bu ya, jangan sampai ya rumah tangga kita, anak kita demikian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga yang seperti apa yang akan bisa serumah tapi sejiwa? Satu, catatan. Tadi fakta-fakta dulu ya. Indonesia, kondisi hari ini itu tadi kondisi kejadian dulu. Saya cerita kondisi kejadian. Nah, bagaimana agar rumah tangga kita itu serumah dan sejiwa? Satu, suami dan istri harus sama-sama mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah. Suami berharapnya sama Allah. Istri berharapnya sama Allah. Karena berharap pada suami, berharap pada istri akan menuai kekecewaan. Berharaplah pada Allah. Kalau berharap sama manusia, siap-siap menuai kecewaan. Apa kata Imam Ali, Bu? Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, aku tidak pernah merasakan sakit yang amat sangat kecuali satu, Bu. Aku tidak pernah merasakan sakit yang luar biasa di antara semua sakit yang paling nggak enak, kata Imam Ali apa? Ali bin Abi Thalib, berharap pada manusia. Bu Eti berharap sama anak, nggak enak, Bu. Ya, Bu Evi berharap sama suami, nggak enak, Bu. Kenapa? Ah, berharap kayaknya ulang tahun dibeliin hadiah. Ternyata enggak. Wah, itu sakit, Bu. Anak kerja gaji pertama. Wajar lah namanya orang tua kan. Dia bilang apa? Wah, aku dibeliin nih tas baru sama jilbab baru sama anakku, kan gaji pertama. Ternyata gaji pertamanya habis bayar utang. Sakit, Bu. Nggak enak, Bu. Kenapa? Ngarep sama manusia. Ya, Ibu Rina, Ibu Reni, Ibu Eni pulang dari pasar. Bawa belanjaan banyak. Begitu buka pintu, berharap dibawain sama suami. Ternyata barang-barangnya cuma ditaruh aja di situ. Ya, ternyata nggak dibantu dibawain. Suami pulang malam, berharap dipeluk, berharap dicium. Capek ya, Bia. Capek ya, sayang ya. Ternyata istri cuma buka pintu, langsung tidur lagi. Itu namanya apa, Bu? Sakit. Kenapa? Berharap kepada manusia. Maka mulai hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tinggalkanlah berharap pada manusia. Bu Eti kalau minta sama saya sekali, saya kasih. Bu Evi kalau minta sama saya 2 kali, saya kasih. Bu Ninil kalau minta sekali, saya kasih. Bu Yati kalau udah mintanya 5 kali, saya bilang, kenapa ya? Kok sering minta ya? Kenapa? Karena memang manusia nggak bisa sering dimintai, Bu. Saya punya ini, di rumah itu, Bu. Ada mungkin seminggu itu 2-3 kali datang, tukang jual keripik pedas, kentang pedas, itu kalau datang selalu minta tolong untuk anaknya. Pertama datang, Ustadz, tolong saya Ustadz, anak saya nggak bisa sekolah, sekarang terancam sekolah. Alhamdulillah kita bantu, Bu. 2 hari lagi, datang lagi. Ustadz, saya minta tolong lagi Ustadz, ternyata anak yang kedua itu nggak bisa sekolah karena belum beli buku. Kita tolong lagi. Hari yang ketiga,
Minggu depan datang lagi. Ustadz, tolong saya Ustadz, di rumah listriknya nggak bisa hidup. Minta tolong, ini keripik saya dibeli nanti untuk bayar listrik sama bayar air. Kira-kira ibu mau gimana, Bu? Hari kelima datang lagi. Ustadz, tolong saya Ustadz, sudah 3 hari ini saya agak demam, saya ingin beli madu untuk obat. Kira-kira tiap hari datang gimana, Bu? Coba. Tiap hari, Bu. Apakah tiap hari kita akan bantu? Saya yakin enggak. Kenapa? Karena manusia tidak bisa, bukanlah tempat berharap. Itulah mengapa di dalam Al-Quran ada ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah husomad. Apa artinya Allah husomad, Bu? Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Jadi kalau meminta, kalau bergantung, kalau berharap, nggak boleh kepada manusia. Apalagi Bu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, faiza farokta fansab wa ila rabbika fargob. Ya, tadi tim saya, Bu, Mas Azam sudah menginformasikan ibu-ibu semuanya, Ibu Rosa dan ibu-ibu semuanya, selama Ramadan saya punya program pendampingan membaca Quran sekeluarga gratis. Ibu-ibu boleh manfaatkan. Nanti Kang Azam tolong diinformasikan ke Bu Rosa nomor teleponnya. Suami, istri, anak-anak, setiap hari kami bimbing belajar baca Quran. Hanya 15 menit saja. Insya Allah lancar belajar baca Qurannya. Melalui apa? Melalui Zoom, melalui WA. Gratis, Bu. Selama bulan Ramadan. Nanti Bu Eti khatam. Seminggu khatam. Ibu Ninil seminggu khatam. Jadi bulan Ramadan, Ibu Evi sebulan 4 kali khatam. Amin ya Bu ya. Siapa yang belum pernah khatam, Bu? Istighfar. Siapa yang seumur hidup? Ada yang umur 50 tahun. Ada yang umur 40 tahun. Ada yang umur 30 tahun. Belum khatam Quran. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah menyatakan di Quran surat Alam Nasrah, ya. Apa kata Allah? Maaf, bukan Alam Nasrah, ya. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bertaubat dan berharap hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan apa? Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apa itu artinya? Wa ila rabbika farghab, Bu. Artinya adalah wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah lah kamu berharap. Catat, Bu. Yang pertama, agar rumah tangga kita selayaknya rumah, serumah dan sejiwa, rumah seperti surga, jangan pernah ngarep sama anak. Jangan pernah ngarep sama suami. Jangan pernah ngarep sama kantor. Jangan pernah ngarep sama kakak yang kaya. Jangan pernah ngarep sama adik yang kaya. Jangan pernah ngarep sama tante yang kaya. Kita hanya berharap kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Sang Pemilik segala. Ingat ya, Bu. Catatan yang pertama adalah suami dan istri harus bentuk segitiga. Suami mengharap ridha Allah, istri mengharap ridha Allah, terjadilah cinta segitiga antara kedua orang hamba dengan Rabb-nya. Syarat yang pertama, agar rumah tangga kita sakinah, agar rumah tangga kita sejiwa, kita harus berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana agar rumah tangga kita serumah tapi sejiwa, bukan tak sejiwa, ya? Maka rumah tangga kita harus dipenuhi dengan rumah tangga saling menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Suami ngingetin istri, "Mah, kok aku dengar mama udah jarang baca Quran." "Iya ya, Pak ya. Mama nih mikirinnya kerudung baru aja. Emas baru lagi, cincin baru lagi, sepatu baru lagi, beli tas lagi, jalan-jalan ke luar negeri lagi. Dulu mama rajin banget baca Quran.
kenapa sekarang papa lihat jarang baca Quran? Nah, suami mengingatkan istri. Istri juga mengingatkan suami. Papa, kenapa ya? Dulu papa nggak pernah pakai password HP-nya. HP papa mah nggak pernah dikunci. Tapi sekarang kenapa jadi direktur? HP papa dikunci. Ada apa? Nggak pernah loh, Pak. Kita rahasia-rahasiaan. Suami terbuka. Istri terbuka. Papa, kita sudah 35 tahun berumah tangga. Nggak pernah HP-nya dikunci. Kenapa sekarang dikunci? Ada apa? Ada foto apa di dalam? Ayo, sini. Mama pingin lihat. Ya, berarti apa, Bu? Ada sesuatu. Ya kan? Ada chatting-chatting yang mungkin nggak ingin kebaca. Berarti apa, Bu? Saling menasehati. Suami nasihati istri, istri menasihati suami. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Nabi katakan ad-dinu nasihah. Apa itu ad-dinu nasihah? Agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi sesama muslim. Jadi agama itu adalah nasihat. Nah, jadi kalau kita beragama harus saling mengingatkan, menasihati. Pak, baru kemarin kita ngambil mobil riba. Belum lunas, dosanya dosa besar. Sekarang kita ngambil mobil lagi, riba lagi. Pak, stop Pak, itu dosa besar. Pinjam ke bank ada bunga, itu dosa besar, itu riba. Dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. 1 dinar, maaf, 1 dirham, 1 perak, makan uang riba, dosanya seperti 70 kali zina, Pak. Ingatkan, Bu. Ingatkan suaminya, Bu. Ingatkan suaminya. Istri juga, suami juga, ingatkan istrinya. Mama, kenapa sekarang sering buka kerudung kalau keluar rumah? Ya, kan aurat itu harus dijaga. Ya, kan aku udah menopause. Iya, memang boleh kepada orang yang sudah menopause untuk membuka aurat, tetapi bukan diumbar begitu. Kok makin tua makin jadi, bajunya kurang bahan, belakangnya kayak dicakar harimau, gitu ya. Pahanya makin tinggi, gitu kan. Makin tua, kok pakaiannya makin jadi sih, gitu kan. Nah, ini butuh nasihat, Bu. Dengan saling menasehati, maka akan tumbuh saling menjaga. Dengan tumbuh saling menjaga, saling mencintai. Punten, Ibu, apakah rumah tangga kita adalah rumah tangga yang saling menasehati? Apakah rumah tangga kita itu rumah tangga yang saling membiarkan dan cuek? Apakah rumah tangga kita ini rumah tangga yang sepi dari nasihat? Kita yang tahu. Catatan yang kedua, rumah tangga kita agar serumah dan sejiwa harus saling menasihati. Yang ketiga, rumah tangga yang serumah dan sejiwa adalah rumah tangga yang sering berkomunikasi. Suami cerita ke istri, istri cerita ke suami, anak cerita ke orang tua, rumah tangganya hangat. Rumah tangganya hangat, Bu. Ada ngomong, ada bicara. Bu, kuping kita berapa, Bu? 2. Mulut kita berapa, Bu? 1. Artinya apa? Lebih banyaklah mendengar daripada ngomong. Kita lebih banyak ngomong, nggak mau dengar. Ya, kalau ngomong pingin didengar. Tapi kalau lagi orang ngomong, kita nggak mau dengar. Nggak bisa. Kita harus jadi pendengar yang baik. Gimana, Mas? Kantor lagi ada masalah ya? Iya, jadi aku mau ngobrol sama Mama nih ya. Jadi insya Allah kemungkinan aku resign terhitung bulan depan. Dengarkan baik-baik. Seperti seorang istri curhat. Pak, itu tanah yang di sana rencana kita wakafkan aja ya. Kita bangun rumah tahfiz. Nggak boleh. Belum selesai cerita. Dengerin dulu. Baru bicara. Wanita 70.000 kata per hari. Pria 17.000 kata per hari, Bu. Wanita wep gitu ya. Apa katanya? Kakak udah ganti baju, Adek udah beli baju, Mbak udah siapin makanannya, Mang Omai siapkan supirnya, mobilnya, ayo kita berangkat. Mbok, tolong kunci pintunya. Repot, Bu. Kenapa? Perempuan lebih banyak bicara dibandingkan pria.
Pria itu, Bu, cuma 17.000 kata per hari. Memang begitu. Wanita 70.000 kata per hari. Allahu Akbar. Itulah kenapa yang paling banyak gosip dan gibah laki-laki apa perempuan? Ya, perempuan. Kenapa? Karena mau ngomong tapi nggak mau denger. Dengerin, Bu. Dengerin suami, dengerin istri. Kenapa? Kuping kita dua lebih banyak mendengar dibandingkan bicara. Banyaklah berkomunikasi akan membuat rumah tangga kita serasa sejiwa. Dan yang keempat, bagaimana agar rumah tangga kita sejiwa? Harus banyak-banyak berdoa dan melaksanakan amal-amal sunnah. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ustadz kalau belum hafal bahasa Arabnya gimana? Bahasa Indonesia boleh. Rabbana hablana. Ya Allah, anugerahkan kami. Ya Allah, berikan kami hablana min azwazina, dari istri dan pasangan hidup kami, qurrata a'yun, yang menyedapkan pandangan mata. Dan jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Minta sama Allah, Bu. Berdoa dan banyak-banyak mengerjakan amal sunnah. Apa itu amal sunnah? Puasa, Bu. Ini hari ini yang puasa. Apalagi, Bu, amal sunnah, Bu? Sholat duha, Bu. Ayo, yang belum sholat duha. Ya, udah mau masuk zuhur, Bu. Ya, yang sedekah, ya. Bismillah, ayo sedekah. Sedekah untuk kajian rutin Senin. Ya, ibu-ibu jangan pelit. Bu Rosa, kata Ibu Evi, kata Ibu Rina, berapa kebutuhan pengajian kita kalau per pekan? Sekian. Udah saya yang nanggung. Gitu, Bu. Sedekah. Ya. Jangan sedekahnya Kapten Patimura, pelit. Beli tas mahal, sedekahnya pelit. Ya. Kalau sedekah, Bu, itu bukan buat siapa-siapa, itu buat ibu. Apa kata Nabi? Apa kata Quran? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik untukmu, jika kamu berbuat jahat juga untukmu. Kalau kamu sedekah banyak untukmu, kalau kamu pelit juga untukmu. Jangan pelit, Bu, apalagi nanti Ramadan. Waduh, masjid-masjid kirimin makanan berbuka, pesantren-pesantren beliin kurma, beliin beras. Untuk apa? Sedekah, Bu. Harta ibu adalah yang sedekahkan. Apalagi, Bu, yang sunnah-sunnah, sholat malam. Rumah tangga yang sholat malam akan Allah turunkan rahmat. Rumah tangga yang sering malam akan Allah turunkan kasih sayang. Suami mencipratkan air ke wajah istrinya. Istri mencipratkan air ke wajah suaminya. Untuk apa? Bangunkan sholat malam. Bu, jujur. Ibu, jujur. Tolong jawab. Kapan terakhir sholat malam? Bangun si Ustadz, cuma ngambil air doang. Bangun si Ustadz, cuma pipis doang. Bangun si Ustadz, cuma duduk doang. Bu, apa salahnya sholat malam, Bu? Orang yang rajin sholat malam, Allah akan melimpahkan rumahnya jauh dari bala, bencana, dan musibah. Dan Allah jadikan rumah tangganya penuh kasih sayang Allah. Ada 5 tips dari saya agar kita bisa memiliki rumah tangga yang serumah dan sejiwa. Jangan sampai kita punya rumah tangga, satu rumah, satu atap, tapi nggak sejiwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, kekuatan, keikhlasan, dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang masuk surga sekeluarga, bersama suami tercinta, bersama anak-anak tercinta, bersama orang tua kita, kumpul semua di surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada. Terima kasih Pak Ustadz telah disampaikan. Ada 5. Suaranya mantul ya. Iya. Kayaknya ada satu yang hidup mungkin.
Silakan ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi juga boleh. Boleh langsung diaktifkan suaranya, bertanya langsung, atau bertanya melalui chat. Boleh, silakan. Silakan. Pak Ustadz, tadi kan ada 5 ya. Tapi tadi baru 4 Pak Ustadz. Yang satu lagi apa ya? Oh, baru 4 ya? Baru 4 Pak Ustadz. Oh, saya kurang. Ya, baru 4 betul, baru 4. Ya, saya ulang lagi Bu ya. Agar rumah tangga kita serumah dan sejiwa, 1, suami istri berharap bergantung hanya kepada Allah, betul ya? Ya. Gini kan, segitiga. Suami ke Allah, istri ke Allah. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, segitiga cinta. Yang kedua, rumah tangga itu harus saling menasehati, betul ya? Ya, suami nasihati istri, istri juga boleh wajib menasihati suami, saling menjaga. Kenapa kita saling menjaga? Karena cinta. Karena cinta, kita nggak mau suami kita masuk neraka. Kita nggak mau istri kita sengsara. Maka apa? Saling menjaga, gitu ya. Yang ketiga, agar rumah tangga kita itu sejiwa, biasakanlah membuka komunikasi yang hangat. Suami istri harus bicara, harus ngobrol, harus bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Karena masalahnya bukan masalah kamu, aku, tapi masalahnya jadi masalah kita. Karena masalah kita berarti harus bicara, harus ngobrol. Yang ketiga. Yang keempat. Oh iya, yang keempat itu adalah rajin-rajinlah suami istri itu melaksanakan amal-amal sunnah dan rajinlah mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, istri mencintai suami dalam doa. Doakan juga suaminya dalam doa istri. Bahkan mereka saling mengerjakan amal sunnah. Apa itu amal-amal sunnah? Sholat duha, sholat tahajud, sedekah, umroh, dan semuanya amal sunnah. Oh iya, yang kelima. Bagaimana agar rumah tangga kita ini rumah tangga sejiwa? Rumah tangga kita harus kita majelis ilmu. Ya, suaminya kajian, istri juga sama. Suami istri juga ikut kajian. Mamahnya bilang, "Mah, Ustaz apa besok di masjid depan rumah kita, di depan rumah kita ada Ustadz Fatih Karim." Suaminya ikut, istrinya ikut, anaknya ikut. Suaminya bilang, "Mah, besok ada pengajian Ustadz Khalid Basalamah." Istrinya ikut, anaknya ikut, suaminya ikut. Syarat yang kelima, agar rumah tangga kita rumah tangga yang sejiwa dan sakinah, rumah tangga kita harus cinta sama majelis ilmu. Jangan sampai rumah tangga kita anti sama ilmu. Suami ngelarang istrinya mau taklim. Nggak boleh kajian. Jangan kajian. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kamu jadi radikal. Nanti kamu jadi teroris. Nanti kamu jadi pinter. Loh, kan senang kalau istrinya pinter. Ya, jadi suami harus rajin majelis ilmu. Istri juga harus rajin majelis ilmu. Suami dan istri sama-sama cinta majelis ilmu. 5 tips dari saya, Bu, terkait dengan agar bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sejiwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tips untuk rumah tangga yang serumah tapi tak sejiwa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan respon kepada Pak Ustadz Fatih Karim, kami persilakan. Kalau belum ada, ini Pak Ustadz di chat, boleh dibacakan? Boleh, Bu. Iya. Jadi ini ada yang menanyakan contoh yang kredit mobil itu Pak Ustadz, bagaimana ininya? Ya, baik. Ibu-ibu yang disayang Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu bai'a wa haramu riba. Al-Baqarah 285, 286, 287 itu semua 278 itu banyak cerita tentang riba ya Bu ya, haramnya riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Di dalam Islam, kalau kita pinjam meminjam, tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada margin, tidak boleh ada keuntungan atas pinjam meminjam. Kenapa? Karena pinjam meminjam itu adalah tolong menolong. Tidak boleh ada tambahan apapun. Karena pahalanya besar di sisi Allah bagi yang menolong. Dan bagi yang meminjam, wajib, ingat ya, wajib mengembalikan. Nah, beli mobil kredit, saya tanya sama Bu Rosa kalau kita beli mobil kredit, itu pinjam nggak ke bank? Pinjam. Pinjam kan? Nah, karena pinjam uang bank, maka kita akan mencicil kan ke bank ya. Nah, kan mengembalikan cicilannya ada bunganya nggak? Ada Pak Ustadz. Nah, itulah riba, Bu. Itu riba. Ya, Bu-ibu, riba itu dosa besar. Dosanya paling kecil dari dosa riba seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Catat. Orang yang makan riba, orang yang bertransaksi riba, dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Gak pernah kebayang sama kita, Bu, berzina sama ibu kandung. Artinya apa? Riba itu sangat menjijikkan. Riba itu sangat najis. Ya. Apa kata Nabi? Ada 73 pintu dosa pemakan riba. Dosa paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ibu, jangan ya Bu ya. Ustadz, gimana dong kalau mau beli mobil? Kalau nggak kredit ke bank? Ya, bisa satu cash. Ibu nabung, udah punya, beli tunai Bu. Jangan ngutang-ngutang Bu. Nggak usah ngutang-ngutang. Kalau mau beli mobil belum sanggup, naik Grab aja. Ya, enak ya Bu Ninil ya. Hari ini Avanza, besok Xenia, besok lagi dapat mobil Agya, besok lagi ada Fortuner, ya. Enak ya Bu, mobilnya ganti-ganti, nggak pernah bayar pajak, betul? Iya. Supirnya banyak Bu Ninil, ya. Bu Sernawati supirnya banyak. Loh Bu, kok Bu Erna kok mobilnya ganti-ganti? Oh iya Ustadz, kan saya orang kaya. Hari ini supirnya beda, besok mobilnya beda. Ustadz tahu aja sih. Padahal apa Bu? Grab. Naik Grab ya. Ustadz tahu aja. Iya. Bu, nggak pusing Bu, nggak bayar pajak, nggak nyuci mobil, ya, nggak takut kehilangan, betul? Nggak pakai parkir. Iya, nggak perlu parkir, nggak butuh bayar supir, nggak ngisi bensin. Mau berangkat, Grab aja Bu, nggak usah pusing mau beli, Bu. Cicilannya berapa tahun? 10 tahun. Dosanya gimana Bu? Dosanya seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada yang mau menanyakan Reshain. Bu Rianti Karlini silakan Ibu. Ya. Silakan Bu. Yang jawaban Bu Rianti silakan. Yang jawaban tadi udah cukup Ya, belum? terima kasih Bu Susana. Assalamualaikum Ustadz Fatih Karim. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Dalam kehidupan kita bernegara sekarang ini, dengan alat tukarnya berupa uang, ya seluruh dunia, bagaimana cara kita menyikapinya dengan pergaulan dan keadaan bernegara kita, menghindari riba tadi. Misalnya gini, sekarang saya mau transfer Pak Fatih Karim, saya mau ikut dong donasi, donasi untuk ini. Transfer kemana ya Pak Ustadz? Minta nomor rekeningnya. Itu aja deh Pak yang paling gampang, dan itu kan kalau menurut saya juga sama, itu juga riba ya. Tapi itu kita dijalankan oleh kami-kami ini sehari. Aduh banyak sekali dosa kita. Kita mau kemana ya minta ampunnya gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih.
Ingat ya Bu ya, ingat ya, riba itu apa? Riba itu adalah, ingat ya, catat. Riba itu adalah akad pinjam meminjam. Ingat Bu, pinjam meminjam ada bunganya. Apakah transfer itu pinjam meminjam? Apakah tidak? Berarti transfer itu bukan riba. Berarti boleh gitu Bu. Nah, yang nggak boleh itu contohnya apa? Yang pinjam meminjam ada bunga, deposito. Nah, kenapa Ustadz kok pinjam meminjam? Ya, bank bilang ke Ibu Ninil, bank bilang ke Ibu Rianti, sini uangnya 100 juta Ibu, saya simpan 1 tahun, nggak boleh diambil. Berarti bank meminjam uang atau memberi uang? Minjam. Minjam. Terus bank janjinya apa Bu? Janjinya apa? Ngasih bunga. Bunga. Nah itu namanya riba. Jadi Bu, pertanyaan Bu Rianti bagus. Ustadz, bagaimana kalau sehari-hari kita transfer sedekah, transfer untuk wakaf, transfer untuk umroh? Apakah itu riba? Bukan Bu. Riba itu definisinya adalah pinjam meminjam ada bunga. Contohnya apa? Rentenir. Contohnya apa? KPR. Contohnya apa? Leasing mobil. Contohnya apa? Pegadaian. Contohnya apa? Pinjol. Beli rumah. Nah, KPR, pinjol. Ibu tahu pinjol ya? Pinjol itu pinjaman online. Nah, bukan ojol. Kalau ojol, ojek online. Ya, bukan kajol. Kalau kajol, kajian online. Jadi ada kajol, ada pinjol, ada ojol. Pak Ustadz, maksud saya begini. Ya. Kami yang kebanyakan kita memasukkan uang ke dalam bank ya, memakai jasa bank. Ya. Berarti kita itu kan sudah akad juga dengan bank nih, saya punya tabungan di bank sekian. Ya. Ada deposito, ada tabungan dan lain-lain. Uang itu kita simpan di bank, kemudian uang itu kita pakai untuk yang tadi saya bilang itu, misalnya transfer ke sana, transfer ke sini, gitu biar lebih mudah. Bukankah itu sama? Bedanya di sebelah mananya Pak? Memang nggak akad langsung pinjam kita, tapi kan memasukkan uang ke dalam bank itu, minta jasa bank gitu. Dengan meminta jasa bank berarti kita setuju dengan ketentuan mereka. Mereka menjalankan uang kita secara riba, dipinjamkan ke sana, dipinjamkan ke sini, dia dapat untung, untungnya diberikan ke kita, kita dapat bunga yang ada di dia, kita dapat banyak, kita sumbangkan ke sana gitu misalnya. Itu gimana Pak? Makanya dalam kondisi sekarang seperti ini, kita tidak lepas dari yang namanya bank, betul? Betul. Tetapi kita tidak mengambil bunganya. Kita hanya mengambil uang pokoknya saja. Misalnya Ibu kan setiap bulan laporan bukunya di print ya Bu ya. Nah, kan bukunya di print tuh. Nah, bank memberikan bunganya nggak diambil. Jadi yang Ibu transfer misalnya uang Ibu 120 juta. Nah, tiba-tiba uang Ibu jadi 125 juta. Yang Ibu transfer adalah uang pokok kita, bukan uang bunga. Sehingga pada saat bank kita tutup rekeningnya, bunganya masih ketinggalan. Jadi bunganya tidak diambil. Itu yang pertama ya Bu. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Ibu bisa ke bank syariah. Di bank syariah sekarang ada yang namanya rekening wadiah. Rekening wadiah itu apa? Titipan. Tidak dapat bunga, tidak dapat bagi hasil, tapi uang kita aman. Kenapa? Karena uang kita disimpan. Kita hanya membayar namanya jasa administrasi bank. Itu hukumnya boleh. Jadi, kalau uang yang besar Bu, kalau saya, uang untuk jaga-jaga, untuk masa depan, saya nyimpannya di bank syariah rekening wadiah. Nah, sehingga apa? Tidak ada bunga di sana. Ya. Nah, kalau untuk hari-harian, Ibu beli tiket, bayar hotel, bayar listrik, bayar sekolah, bayar kuliah, masuk ke BCA, masuk ke Mandiri, tapi keluar lagi, kosong. Kalau rekening Ibu kosong, punten, pertanyaan saya, apakah mungkin bank ngasih bunga, Bu?
Enggak. Bank hanya memberikan bunga kalau rekening ibu banyak, transaksinya banyak, bunganya juga banyak, ya enggak? Nah, maka boleh masuk BCA nih. Uang ibu berapa sekarang? 3 juta. Udah keluar 2,5 juta untuk bayar sekolah anak. Tinggal 500. 500 beli GoFood, ya kan? Maka apa? Udah nol, tinggal 200 perak gitu. Ya, isi lagi. Jadi Bu kayak pakai GoPay, Bu. Jadi GoPay kan isi ulang, Bu. Isi saldo ya. Isi saldo keluar bayar. Kosong. Isi saldo keluar bayar. Itu hukumnya boleh dan tidak ada kaitan dengan bunga bank. Ya. Jadi cara pertama itu, cara kedua kita bisa ke bank syariah. Begitu Ibu Bunda Rianti. Terima kasih. Saya mau tanya Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau tanya Pak Ustadz, boleh? Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dini. Saya Bu Dani, Bu. Ya Susi, Bu boleh? Dani. Bu Dani. Ya, boleh Pak Ustadz. Boleh. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau misalkan kan saya mengelola koperasi Pak Ustadz, Nah, dari anggota untuk anggota, tapi uangnya itu kan uang simpan sepinjamnya, itu itu saya dia. taruh di bank. Tapi Nah, kepada anggota saya kenakan administrasi karena saya lihat di bank itu ada pajak, ada bunga, ada yang lain lagi tuh Pak Ustadz, sehingga mengurangi jumlah kepemilikan anggota Pak Ustadz. Jadi saya kenakan katakan X gitu administrasi dengan harapan saya supaya uang anggota itu tidak berkurang. Toh nanti ada labanya akan diberikan kepada anggota Pak Ustadz, dari kita untuk kita gitu istilahnya Pak Ustadz. Apakah itu juga termasuk riba Pak Ustadz? Saya rasa Ya, itu baik. saja. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih pertanyaannya bagus. Bunda, ingat ya tadi rumusnya ya. Di dalam Islam yang namanya pinjam meminjam, tolong menolong. Yang namanya minjemin, yang namanya memberi pinjaman tidak boleh dibisniskan. Ingat. Sehingga kalau ada koperasi, tapi koperasinya tabaruk, Bu. Nah, jadi tabaruk tuh kayak arisan. Itu boleh. Jadi saya minjemin Bu Ninil ya 10 juta. Ustadz saya kembalikan 10 bulan. Ya, berarti 1 juta per bulan. Nggak ada bunganya. Berarti saya sudah menolong Bu Ninil. Ibu Ninil minjemin ke Bu Hernawati 5 juta. Berapa bayarnya sebulan? 1 juta. Dicicil selama 5 bulan. 1 juta. Itu namanya nolong. Kalau koperasi simpan pinjam, pertanyaan saya, apakah ada bunga pinjaman bagi keluarga atau anggota yang meminjam? Pasti ada, betul. Pasti ada. Itulah riba. Nauzubillah min zalik. Berhenti ya, Bu. Terus bagaimana Ustadz caranya supaya koperasi ada pemasukan? Bukan pinjam meminjam, tapi koperasi jual beli. Nah, misalnya koperasinya ibu beli motor harganya 7 juta. Dijual ke anggota koperasi 10 juta. Dijual keluar anggota 13 juta. Jadi lebih murah kalau jadi anggota. Ada margin keuntungan 3 juta. Itu boleh. Kenapa? Karena akadnya jual beli. Jelas, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak Iya. Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih mudah-mudahan banyak. ya, Bu. Bismillah, Ya. segera dijerah. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Silakan ibu-ibu yang lain. Mau tanya ke Pak Ustadz. Silakan. Ya, Pak Ustadz mau tanya. Halo. Silakan Ya. Ibu Titi. Ibu Titi Ya, silakan mengenai bertanya. Pak Ustadz. Ya, mengenai pegadaian Pak Ustadz. Mengenai pegadaian, apakah itu dosanya sama dengan itu? Uang simpan di bank. Ya, Ibu coba apa namanya nanti gampang. Rumusnya gampang, Bu. Rumusnya tinggal lihat aja nanti. Kita ke pegadaian ngapain, Bu? Berarti Pinjam uang. kita menggadaikan emas. Ya, Ibu kan mau minjem uang kan? Ya, Ya, betul. Ibu minjem uang ke pegadaian, betul? Kemudian Ibu menjaminkan Ya. emas. Menjaminkan emas ke pegadaian. Kemudian Ibu membayar atas pinjaman, betul nggak? Betul. Nah, berarti itu apa, Bu? Kita meminjam. Iya, pinjam meminjam ada bunganya apa namanya, Bu? Riba.
Jadi kalau ibu mau pakai jaminan itu boleh. Di dalam Islam rahen namanya Bu, gadai, boleh. Ya, misalnya Bunda minjem uang saya 15 juta. Ya. Menjaminkan BPKB motor. Ya sudah, BPKB motornya saya pegang, Bunda saya pinjamkan uang. Dicicil kembalinya. Udah, namanya nolong. Ingat Bu ya, nolong. Pinjam aja. Dalam Islam nggak boleh dibisniskan. Dalam Islam dilarang. Wahalallahu bai'a wa haramu riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Berarti Ustadz pegadaian sekarang itu riba. Banget. Ya, kan mereka butuh uang juga karyawannya Ustadz. Karyawannya kan butuh digaji. Iya, karyawannya juga harus kemudian ya berpindah karena itu pekerjaan ribawi. Ibu, ada 4 yang dilaknat oleh Nabi SAW yang makan riba, yang mencatat, saksi, dan yang memberi. 4-4-nya sama kata Nabi. Ya, jadi kalau ada yang kerja di pegadaian, saya saran Bismillah ya, cari pekerjaan lain. Masih ada ratusan juta jenis pekerjaan. Ya, masih ada Bu, banyak. Insya Allah, pindah aja. Ya, kenapa? Karena akad di pegadaian itu, akad jaminannya itu dikenakan lagi biaya administrasi dan bunga. Itu riba, Bu. Ibu, punten, kalau Ibu terlambat bayar denda, kena denda nggak? Ya, kena, ya. Kena denda kan? Ya, kena denda itu pun riba. Ya, Bu ya. Jadi bagaimana kalau Ibu mau minjam? Jangan ke pegadaian, ke pribadi. Tapi pakai jaminan. Boleh. Boleh. Biasanya orang kalau kita minjem pakai jaminan, orang lebih tenang atau lebih takut? Tenang. Lebih tenang, iya kan? Saya minjam uangnya Ibu Rina. Bu Rina, saya minjem ya 10 juta, ibu saya sakit. Ibu Rina bilang, boleh Ustadz Fatih, boleh. Besok saya transfer. Tapi ada jaminan nggak Ustadz? Soalnya kan saya baru kenal sama Ustadz. Boleh Bu, ini ada sertifikat mobil saya, ada BPKB. Saya pegangkan ke Ibu. Kalau saya nggak bisa bayar, mobil saya bisa dijual. Dijual untuk bayar pinjam. Utang. Itu Bu ya, itu ya Bu ya. Jadi jangan Bu, jangan pernah ke pegadaian ya Bu. Jangan. Ya. Kalau kita meminjam melebihkan uangnya gimana Ustadz? Gimana Bu? Misalnya kita pinjam uang teman gitu, ya nanti kita lebihin gitu, boleh nggak? Nah, kalau kita minjem uang teman dan kita dengan dia sudah biasa saling memberi, boleh ada menambahkan. Jadi misalnya ibu sama dia sudah biasa saling memberi, ya. Kalau ibu pulang kampung dapat hadiah, kalau dia pulang kampung dapat hadiah, saling biasa memberi. Nah, minjem, kebetulan minjem, ya kan? Kembalikannya, minjemnya 5 juta, kembalikannya 6 juta, terus sejutanya buat jajan anak-anak, boleh. Boleh ya, nggak riba itu ya. Itu bukan riba. Ya, karena apa? Karena di antara mereka sudah biasa saling memberi. Begitu. Makasih Ustaz. Ini jadi pertanyaannya banyak ke riba ini ya. Nah, soalnya nih ibu-ibu nggak tahu. Iya. Iya, ibu-ibu banyak yang tahu. Rumah tangganya udah harmonis Pak Ustadz. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Ini udah keluar topik ini ya. Udah keluar topik ya Pak Ustadz? Iya, udah keluar topik ini. Iya, tadi Ibu Ros bilang soalnya alhamdulillah keluarganya sudah sakinah semua. Betul, amin, amin, amin. Ini rumah tangganya sudah sejiwa semua. Amin. Amin. Silakan ibu-ibu, Bu Ria kali. Ibu Lala. Ibu Lala. Bu Lala, silakan Bu Lala. Boleh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi masalah pinjam, kalau pinjam meminjam antar teman, antar kenalan atau ya dengan perorangan gitu, kan di Al-Quran kalau nggak salah harus ada saksi tercatat ya. Ya. Kata atau laki-laki harus ada 2 orang laki-laki atau perempuan 4 gitu ya, atau 1 orang laki-laki atau 2 orang laki-laki, 2 orang ya kalau nggak salah ya. Iya. Pertanyaannya apa Bu? Itu terus terang selama ini saya pribadi selalu kenapa ya
itu kalau terabaikan itu gimana hukumnya ya Ustaz? Ya, karena merasa tidak terbiasa gitu. Kan katanya bukan besar masalah kecil tapi harus tercatat gitu. Ada saksi gitu. Nah ini terus terang saya belum pernah melaksanakan seperti itu tuh gimana ya Ustaz ya? Ya. Kalau kejadian-kejadian yang sudah berlalu, maka kejadian-kejadian itu kita bermohon ampun, bermohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni. Kenapa? Karena sudah berlalu, masa lalu namanya Bu. Ya, misalnya dulu Ibu pernah makan riba, misalnya dulu pernah makan uang yang nggak halal, misalnya dulu kita pernah nipu, misalnya dulu kita pernah buka aurat, misalnya kita pernah jahat, itu kan masa lalu Bu. Yang namanya masa lalu ya berarti ya sudah gitu. Tapi kalau masa kini, berarti Bunda, mulai sekarang, kalau ada pinjam-meminjam, apalagi jumlahnya besar, Bunda, tolong ada saksi dan ada catatannya. Karena kalau meninggal besok, Bunda, nanti repot nagihnya. Karena nggak ada saksi. Misalnya Bunda meninggal, ternyata ada orang bilang bahwa kayaknya dulu dia pernah minjemin uang ke Bu Ninil, 30 juta, tapi Bu Ninil bilang enggak kok, udah lunas kok gitu. Tapi yang saksi ini yang cuma satu orang ini bilang, enggak, saya ngelihat Bu Ninil itu saya tahu pernah almarhumah cerita belum pernah bayar. Nah, tapi ditanya ke Bu Ninil bilang apa? Enggak pernah, saya udah lunas kok. Nah, kan enggak ada saksi. Mana kata Bu Ninil, mana buktinya kalau saya minjem? Ayo, enggak bisa. Makanya kita enggak bisa nuntut harta. Kenapa? Karena harta kita tidak ada saksinya. Makanya di dalam Islam itu betul wajib ada saksi. Ya Bu ya. Nah makanya kalau Ibu meminjam itu, dan hati-hati ya Bu, ini saya ingatkan mumpung kita ketemu, jangan main-main dengan hutang ya Bu. Ingat, jangan main-main dengan hutang ya Bu. Saya ulang sekali lagi, 3 kali. Jangan main-main sama hutang ya Bu. Walaupun Ibu haji, walaupun Ibu sholat, walaupun Ibu zakat, Ibu meninggal dunia, ada hutang, ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit, Bu. Nggak bisa masuk surga. Jangan main-main sama hutang. Makanya tadi saya bilang, kalau beli mobil, mendingan nabung beli cash daripada utang-utang. Saya sama istri nggak suka ngutang-ngutang, Bu. Ada beli, nggak ada sabar. Ada beli, nggak punya sabar. Udah. Jangan suka ngutang-ngutang. Ibu saya juga mengajarkan saya, mendidik saya, jangan pernah berhutang. Kenapa? Orang yang berhutang, Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang berhutang, Bu. Hati-hati. Ibu Rina, nanti kalau Ibu Rina meninggal dunia, ketika Ibu Rina mau disolatkan, nanti anak-anaknya pasti nanya, apakah ada yang punya hutang kepada ibu saya? Ya nggak? Ya. Iya. Nah, kalau anak-anaknya ada orang bilang, "Ya, ibumu punya hutang." Itu harus ada bukti, Bu. Sama kayak Bu Ninil tadi. Bu Ninil kata ibu kan mayat kan nggak mungkin bangun lagi. Tadi barusan mayat ngomong, katanya Bu Ninil minjem 30 juta, kan nggak mungkin. Nah, makanya Bu, hati-hati ya Bu. Saya sayang sama ibu-ibu semuanya. Jangan main-main sama utang, jangan suka ngutang. Jangan, Bu. Ibu sholat, Ibu haji, Ibu baca Quran, Ibu umroh, Ibu semua lakukan, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena punya hutang. Makanya kalau punya hutang gimana? Bayar. Bu ya, Allah alam. Pak Ustadz, maaf mau nanya lagi, boleh nggak Pak Ustadz ya? Ya. Menarik Pak Ustadz, boleh sedikit lagi ya, mohon izin Bu Susi, boleh ya? Iya, sedikit ya? Boleh. Boleh ya? Bu Jani, mangga. Tadi sehubungan dengan hutang misalnya, andai kata orang tua kita punya utang tapi kita ketahui dan kita berniat untuk andai kata nih Pak Ustadz ya, baru berandai-andai untuk mengantisipasi saja kedua orang tua kita bisa punya utang yang tidak kita ketahui, tapi sebagai anak atau pewaris atau keturunannya pengen orang tua kita terbebas dari hal itu sehingga beliau bisa masuk surga. Bisa nggak dikerjakan hal itu Pak Ustadz? Kita niatkan zakat atau infak, kita atasnamakan kedua orang tua kita yang andai kata punya berhutang agar lunas, itu bisa tidak Pak Ustadz? Pertanyaan saya. Terima kasih.
kalau utang orang tua kita tahu nilainya berapa, dan kita tahu kemana, dan orang itu masih ada, atau keluarganya masih ada, kita wajib membayar utang orang tua kita. Kalau tahu jumlah, kalau tahu nilainya, tahu siapanya, wajib dibayar. Tapi kalau ternyata tahu jumlahnya, tapi orangnya nggak ada, maka kita wajib bersedekah atas nama yang sudah wafat. Kita bayar, tapi bayarnya pakai sedekah. Sedekah atas nama yang sudah wafat. Oh, begitu. Tapi kalau kemudian nggak tahu jumlahnya, nggak tahu juga orangnya, maka kita berwakaf. Berwakaf atas nama ayah ibu kita untuk mendapatkan pahala jariah abadi untuk ayah ibu kita tercinta. Gitu. Ya. Salah. Ya. Pak Ustadz, Buria, silakan Buria. Ya, ini saya rasa mungkin juga Ibu Mila tadi pertanyaan yang pertama, Pak, yang saya rasa belum tuntas. Ini mungkin juga Ibu Mila pasti bingung nih. Ya, saat ini saya masih ada sisa kredit rumah. Jadi mau beli rumah tunai beliau nggak bisa. Jadi terpaksa harus kredit, Pak Ustadz. Jadi kalau sekarang masih ada sisa kredit, itu gimana hukumnya? Katanya gitu. Silahkan, ya. Pak. Bagus pertanyaannya. Saya dulu nggak tahu, Ustadz. Ternyata setelah saya ikut pengajian, saya baru tahu ternyata itu riba. Tapi saya sekarang masih ada sisa kredit untuk rumah saya. Bagaimanakah ini? Kan saya tahu ini haram. Solusi yang pertama, catat, solusi yang pertama, cari talangan, cari pinjaman untuk bayar ke bank lunas. Dan nanti keluar sertifikatnya, jaminkan kepada yang minjemin. Maka ibu tadinya bayarnya ke bank, diganti dengan cicilnya ke orang. Ngerti ya Bu ya? Misalnya gini, saya ngambil rumah 100, katakanlah misalnya 1 miliar. Nah, sisa cicilan saya tinggal 100 juta lagi. Ya, sisa cicilan saya tinggal 100 juta lagi. Saya minjam ke Bunda Eni Alfian. Assalamualaikum Bunda Eni. Bunda Eni tolong saya kejebak riba. Bu Eni, kan kemarin baru dapat uang 1 juta dolar. Amin. 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 Kata Bunda Eni, kenapa Ustadz Fatih? Iya, saya ngambil rumah, ternyata saya baru tahu, udah sekian tahun saya baru ngaji, ternyata itu riba. Berapa kurangnya Ustadz Fatih? Kurangnya 100 juta lagi. Siap Ustadz, saya bantu. Bunda Eni membantu saya, 100 juta ditransfer ke bank, lunas. Kan kalau sudah lunas, keluar sertifikat. Maka sertifikatnya saya pegangin ke Bunda Eni Alfian. Bunda, ini tolong pegang sertifikat rumah saya, 100 juta yang tadi, saya nyicilnya kemana? Eni. Ke Ibu Eni. Ya, gitu. Itu namanya apa? Minta bantuan pertolongan talangan. Nah, itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, kalau cicilannya masih banyak, saya menyarankan rumah itu dijual. Dijual, rumah itu dibeli harganya 1 miliar. Dijual 1,3 miliar. Sisa dengan bank 100 juta dibayar, berarti sisanya itu uang kita. Sudah selesai. Jadi dijual, Bu. Ya, buat yang bertanya tadi, solusi pertama talangan, solusi kedua jual rumahnya, bayar sisanya sama bank, miliki rumahnya. Selesai. Begitu, Bu ya. Makasih Pak Ustadz. Allah. Ya, silakan Ibu Neni tadi mau bicara ya, mau tanya ya Bu Neni. Boleh nggak satu lagi tanya? Nah, Ibu Neni tadi sudah raise hand dulu. Neni, ya. Silakan, boleh Bu. Ya, mengenai tadi pinjam meminjam juga ke bank ya Pak Ustadz ya. Kedengaran ya Pak? Ya. Ya. Kalimat itu ngeri sekali, kalimat itu seperti zina. Dan di Indonesia ini banyak sekali bank yang meminjam dengan seperti itu, bunga dan sebagainya. Bagi yang tidak tahu kan kasihan. Nah sekarang kan kami mendapatkan ilmu dari bank. Nah, ada
untuk jalan keluarnya bisa menyampaikan bebas dari mengatakan itu, Pak. Ya. Baik. Bunda, saya ingin tanya. Hadis Nabi dan ayat Quran itu turunnya kapan ya, Bu? Baru-baru ini atau 1400 tahun yang lalu? Sekitar 1400 tahun lalu dan sekarang ini ya. Setelah itu ya, Pak. Ayat itu turun 1400 tahun yang lalu. Kita jadi muslim mulai kapan? Sejak kita lahir. Sejak kita lahir. Pertanyaan saya, kemana aja? Itulah buktinya kita itu nggak peduli sama agama kita. Baru sekarang ngaji, baru sekarang tahu. Kalau babi haram kita tahu dari kapan, Bu? Dari dulu. Dari dulu. Tapi kalau riba haram kita tahu kapan, Bu? Baru-baru. Baru-baru. Berarti salah siapa, Bu? Salah kita. Salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa? Karena tidak mau tahu. Ibu, punten ya, Bu. Berapa banyak orang Indonesia nggak bisa baca Quran? 150 juta orang. 74% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Masuk Islamnya kapan, Bu? Lahir. Kenapa nggak mau belajar baca Quran? Salah siapa, Bu? Salah orang tua. Salah orang tua, salah kita. Kenapa? Kemana? Dari dulu suruh baca Quran nggak pernah mau. Dari dulu disuruh taklim nggak pernah mau. Dan sok tahu, itulah kita. Nah, pertanyaannya Ustadz, udahlah. Itu sudah terjadi. Nggak usah kita sesali. Nah, sekarang kita sudah ada dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Gitu kan? Ya sudah, tadi saya bilang. Yang penting, usahakan kita nggak kena riba. Usahakan kita nggak kena dengan urusan bunga berbunga. Usahakan kita menghindar. Misalnya apa? Pinjaman ada bunga, kartu kredit ada bunga, KPR ada bunga, tinggalin, Bu. Tinggalin. Jadi mulai sekarang ada urusan-urusan dengan pinjam meminjam, urusan dengan deposito, urusan dengan kartu kredit, urusan dengan pegadaian, nggak usah. Kenapa? Kita sudah tahu. Ya, karena kita sudah tahu, berarti PR kita apa? Menghentikan. Bunda Ninil misalnya sudah tahu bahwa kalau Bunda ini sekarang asam uratnya tinggi, nggak boleh makan jeroan. Bunda Ninil nih bandel. Makannya paru, makannya usus, makanannya jantung. Kira-kira apa yang terjadi? Asam uratnya naik. Asam uratnya naik. Pertanyaan saya, siapa yang salah, Bunda? Ini sendiri. Saya sendiri, gitu ya. Bunda Eni udah tahu kolesterol tinggi, tapi tiap hari makannya otak sapi. Makanannya apa lagi ya? Makanannya daging, lemak. Ya atuh naik kolesterolnya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, Bunda, bismillah ya, jangan diulangi dan mohon ampun kepada Allah dan minta jalan keluar atas masalah kita. Begitu. Bunda, mohon izin, saya hanya bisa sampai 11.30 karena saya harus mengisi kajian berikutnya. Insya Allah kita ketemu di sana kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fatih Karim. Tips untuk serumah, sehati tapi tidak serumah plus ya Pak Ustadz ya. Jadi kita dapat ilmu plus riba. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Sebelum kami akhiri, izinkan saya membaca doa sesudah pengajian. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Isi kami dengan kelembutan. Muliakan kami dengan ketakwaan. Indahkan kami dengan kealiatan. Keselamatan lahir batin. Keselamatan akidah. Keselamatan dari segala bentuk bahaya.
dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami, dan karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan segala keadaan, dan kami berlindung kepada Allah dan buruknya keadaan penghuni neraka. Amin. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertaubat padamu. Demikian taklim kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Fatih Karim. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami dan menjadi pegangan kami untuk langkah-langkah selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Iya, amin. Terima kasih Pak Ustadz Fatih Karim sekali lagi. Terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir dan mendengarkan semuanya. Kami akhiri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Terima kasih pengurus Bu semuanya. Terima kasih Kak Yanti semuanya. Terima kasih Ibu, sepertinya menarik juga ya topik riba ya, riba nasa. Bagus ya. Nanti kedepannya kita jadikan topik ya. Kelihatannya ibu ini benar exciting banget tadi. Iya. Siap, gimana Mbak Ria? Emang yang suruh jual lagi sih serem juga ya. Udah ini suruh jual gimana tinggal siap. Sayang sekali tadi saya terlambat. Oh iya Bu Mumun. Iya. Ada Bu Mumun. Assalamualaikum Bu Mumun. Salam, mohon maaf. Tadi saya ada jadwal ngajar. Terima kasih Bu Ada Mumun. jadwal ngajar dulu. Mbak Ima, Mbak Luke. Tadi ibu-ibu tadi topiknya cukup menarik ya. Ya, disambung lagi dong, disambung. Ya, serumah tapi tidak sejiwa juga itu sederhana kelihatannya tapi sangat-sangat dalam ya. Ada rekamannya nggak Bu Sehari-hari ya? dalam. Kenapa? Ada rekamannya nggak Bu? Ustadznya bagus ya. Muria.